Untuk mahasiswa semua, kita hari ini nanti akan membahas ya tentang tes dan pengukuran dan kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin penting ya Anda siapkan dalam sebuah proses ya. Ini sebentar. Ya, jadi dalam persoalan kita menyiapkan yang namanya tes dan pengukuran ya, pada prinsipnya kalau kita lihat di mana-mana ya, di hampir di seluruh penjuru kita ya, kalau di karangan perguruan tinggi mungkin sudah bukan hal yang eh, yang mungkin tidak biasa begitu, tapi kalau di hal yang biasa-biasa saja di perguruan tinggi maksudnya. Tetapi kalau di luar dari perguruan tinggi, kalau kita menghadapi sebuah proses kepelatihan atlet itu, ya biasanya memang orang ya berlatih asal nama berlatih saja ya. Jadi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan yang dicapai oleh seorang atlet itu ya hanya berdasarkan pengamatan-pengamatan saja gitu ya. Saya di beberapa kesempatan lalu itu waktu kita melakukan monitoring ke cabang olahraga, ada beberapa pelatih yang ketika ditanya gitu, bagaimana hasil atletnya? Bagus pak. Gitu. Bagusnya gimana? Ya bagus pak. Ya maksudnya bagus itu bagaimana? Ya pokoknya bagus pak. Sampai pakai jempol-jempol gitu, pakai bagus gitu. Tapi artinya tidak bisa menjelaskan secara detail yang dikatakan bagus itu apa. Gitu. Ya seharusnya orang kalau bicara tentang bagus, ya apanya yang bagus? Ya, mungkin bisa ada gambaran bahwa oh iya pak, dulu waktu beta mulai melatih atlet-atlet ini ada yang baru push up cuma 1 menit itu cuma dapat 10 kali saja, ya ada yang cuma 5 kali saja, tapi sekarang sudah bisa push up sampai sudah 30-40 kali, bahkan ada yang sampai 70 kali dalam 1 menit. Itu berarti ada data-data yang dipakai. Atau mungkin dulu Pak, waktu ketemu di atletik sini datang orang lari 100 meter itu masih 16 detik gitu. Tapi setelah berlatih 4 bulan ini rupanya sudah meningkat, sudah bisa jadi 15 detik atau 14 detik gitu. Itu berarti bahwa ada proses yang terjadi di sana sehingga sesuatu yang kita memberikan gambaran itu ya berdasarkan data-data, dan data-data itu dilakukan melalui pengukuran gitu ya. Nah, jadi jangan hanya kita berdasarkan pengamatan lalu orang Ambon bilang rai-rai saja. Nah, kalau kita rai-rai saja ini yang memang biasanya agak repot gitu ya. Kalau evaluasi itu merupakan upaya dikatakan sebagai upaya yang sistematis untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai. Jadi orang ada tes, ada pengukuran, dan ada evaluasi. Dan ketika kita sudah melakukan tes, kita melakukan pengukuran, baru kemudian kita melakukan evaluasi. Evaluasi itu biasanya rutin kita lakukan. Kira-kira berapa lama harusnya kita lakukan evaluasi? Apakah setiap 3 bulan? Apakah setiap 4 bulan? Ya, ataukah setiap waktu kita lakukan evaluasi dalam sebuah proses latihan itu? Lalu kemudian ini kalau hasil-hasil evaluasi itu biasanya digunakan ya sebagai apa? Ya untuk bisa mengoreksi ya, atau kira-kira merupakan perbaikan terhadap berbagai penyimpangan dan keadaan yang diinginkan oleh pelatih. Jadi kalau misalnya dalam hal melatih ya, saya ingin melatih secara baik, tetapi saya minim sekali data-data terkait dengan atlet, maka otomatis saya akan kesulitan untuk bisa menentukan langkah-langkah berikut yang harus saya lakukan, kira-kira harus seperti apa itu ya. Dan untuk melaksanakan tes untuk melaksanakan evaluasi itu, maka tentu saja dibutuhkan data atau informasi, dan kalau data informasi itu tidak ada, seseorang otomatis tidak akan bisa melakukan evaluasi secara baik. Maka apa yang harus dilakukan ya, tes dan pengukuran itu
ya saya katakan di sini wajib untuk dilakukan ya. Jadi tes pengukuran ya itu sudah harus atau sudah wajib harus kita lakukan ya. Lalu apa sih dikatakan pengukuran? Pengukuran itu apa? Dikatakan di situ pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi yang dilakukan secara objektif ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran, artinya kita sedang mengumpulkan data ya, mengumpulkan informasi kepada siapa? Ya kepada atlet-atlet kita yang sedang kita latih begitu ya. Jadi data-data yang kita dapatkan itu otomatis berguna ya, dan itu tidak mungkin ya, kita tidak mengharapkan, mungkin tidak terlalu penting data kelompok, tapi yang paling penting dulu data-data individu dulu. Kalau kita sudah memiliki data individu yang akurat, maka kita bisa menentukan di samping individu itu, maka kita juga bisa mendapatkan data otentik tentang sebuah kelompok. Kalau itu misalnya dalam sebuah permainan bergu ya. Jadi melalui kegiatan pengukuran, otomatis segala program yang menyangkut perkembangan dalam bidang kepelatihan itu dapat dikontrol dan dapat dievaluasi. Ya, jadi ini pentingnya sebuah tes pengukuran ya. Lalu hasil pengukuran itu apa? Bisa berupa ya kuantitatif ya, nilai-nilainya itu bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif itu apa? Ya ada kan orang biasa bilang ada kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Ya kalau bicara tentang kuantitatif itu ya yang bicara tentang angka-angka itu. Ya kalau yang kualitatif kan ada ya dengan sebutan ya, baik, sedang, kurang, ya kurang sekali atau buruk sekali, itu bagian-bagian yang kita kenal dengan penilaian-penilaian secara kualitatif. Kalau kita kaitkan dengan data-data yang sifatnya kuantitatif, maka kalau di dalam lari otomatis ada ya jarak ya, berapa jauh, waktu yang dicapai bagaimana ya. Kalau kita mungkin di wushu, kira-kira berapa banyak pukulan jab strike kita atau pukulan lurus kita, berapa banyak tendangan kita dalam kurun waktu tertentu. Ya, dan ini merupakan bagian-bagian yang harus diperhatikan ya. Hasil dari pengukuran ini ya biasanya ditentukan dalam bentuk angka yang dapat ya diolah secara statistik. Jadi Anda ini sekarang mungkin semester 6 atau semester 8 ya. Kalau misalnya di semester 6 ya otomatis sebentar lagi Anda akan siap untuk menulis, siap untuk meneliti, maka Anda sama sekali tidak mungkin bisa dilepas pisahkan dari yang namanya tes dan pengukuran. Karena ketika judul Anda nanti diterima, Anda sudah harus berpikir, saya harus bagaimana mengukur seseorang, ya, mengukur atlet untuk mendapatkan data untuk variabel-variabel yang ada pada penulisan-penulisan saya. Nah, ini akan Anda ikut pikirkan, dan otomatis Anda akan mulai mencari referensi pendukung ya. Pendukung saya harus menulis, jangan cuma satu referensi. Kalau bisa nanti ada ya banyak referensi yang dipergunakan sehingga Anda menjadi kaya dalam hal melakukan penelitian itu. Ya. Kira-kira mengapa sih itu tes itu perlu dilakukan? Ya. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kekurangan. Jadi tes-tes yang kita lakukan ya, kalau kita tidak melakukan tes, otomatis kita ya tidak bisa juga mengetahui apa sih kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari atlet-atlet kita. Ya, kita bicara tes dan pengukuran ini sebenarnya bukan cuma pada atlet saja, bisa juga nanti ketika Anda menjadi guru itu melakukan tes dan pengukuran terhadap siswa-siswa Anda. Ya, tapi mari kita menyepakati bahwa kali ini kita membahas hanya terkait dengan bagaimana ketika Anda nanti besok-besok menjadi guru, tetapi juga mungkin sekaligus bisa menjadi pelatih. Maka pentingnya sebuah tes dan pengukuran itu kepada Anda itu tentu menyangkut berbagai aspek. Yang pertama tadi ya, kenapa sih tes itu perlu dilakukan atau pengukuran perlu dilakukan? Ya tes dan pengukuran itu perlu dilakukan yang pertama untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan. Jadi ketika kita memulai latihan, ya sebelum kita berlatih, ya katakanlah besok-besok Anda memimpin sebuah pelatda begitu, atau kemudian Anda
ditunjuk sebagai pelatih, maka Anda akan mengawalinya dengan melakukan tes dulu. Artinya bahwa tes itu untuk bisa mengetahui baik itu kekurangan maupun kelemahan dari atlet-atlet kita. Sehingga berdasarkan kelebihan dan kekurangan itu, ya kita bisa mempersiapkan kira-kira apa yang harus ya kita lakukan terhadap atlet-atlet itu. Yang kedua adalah memantau kemajuan. Ya, kira-kira setelah saya melakukan tes, bagaimana kemajuan mereka? Oh, waktu 3 bulan lalu saya tes mereka seperti yang tadi saya katakan pertama. Oh, ternyata mereka masih push up itu dalam 1 menit ya cuma 40 kali, sekarang sudah bisa 50 kali. Berarti ada peningkatan. Berapa peningkatannya? Sudah 10 gitu. Oh, ini kemarin waktu saya di bola voli, saya melakukan spike bola voli di dalam jangka waktu 3 menit saya bisa melakukan spike sejumlah 60 bola gitu. Ternyata setelah hari ini saya tes, ya ada punya kemajuan sudah bisa 65 bola atau 70 bola. Ya, itu berarti untuk bagaimana kita melihat kemajuan dari atlet-atlet kita ya dalam proses kepelatihan itu. Yang berikut adalah memberikan umpan balik. Jadi setelah tes kita lakukan, kita harus mengetahui ya, sudah tes dilakukan, maka setelah data-data kita capai, kita olah berupa data-data yang sifatnya masih bersifat kuantitatif tadi, ya satuan-satuan angka tadi, ya kita mulai olah dan kita tahu perkembangannya, sehingga berdasarkan tes itu, oh ini menjadi masukan buat saya bahwa saya latihan ternyata program saya masih kurang bagus. Oh, tidak ada kemajuan apa-apa. Kalau tidak ada kemajuan apa-apa, yang harus kita antisipasi apa? Yang harus kita lakukan apa? Berarti kita harus meninjau kembali program kita, mungkin terlalu berat atau juga bisa jadi terlalu ringan. Ya, sehingga kemudian atlet-atlet kita tidak mengalami perubahan apa-apa. Nah, ini dari sisi umpan balik ya. Kemudian untuk memprediksi potensi, ya, kita dengan mengukur mereka, kita akan tahu, kita akan memprediksi mereka, akan kita estimasi bahwa mereka ini akan bertumbuh menjadi atlet apa yang bagus. Ini identifikasi. Kalau kita lihat di Sport Search ya, Sport Search itu ada satu alat ukur yang dari Australia itu, ya. Itu mereka sejak bayi ya, data-data bayi itu setelah diberikan masukan ya, ditelaah lebih lanjut, ada sejumlah data yang diambil dari bayi itu, maka selanjutnya bayi-bayi itu ya bisa diprediksi bahwa suatu saat nanti dia akan bertumbuh menjadi orang dewasa dan dia akan kira-kira cabang olahraga yang paling cocok buat dia itu apa. Jadi bisa diidentifikasi sejak bayi. Ya, ini memprediksi potensi-potensi yang kemungkinan akan bisa kita capai ya, untuk atlet-atlet kita. Yang berikut juga menjadi katakanlah kita bisa mendidik pelatih dan atlet. Jadi jangan pelatih pikir kita melatih saja, tidak perlu mengukur dan segala macam. Ya, begitupun atlet, ya kita latihan saja karena tidak perlu diukur. Jadi kita latihan seenaknya saja. Ya nanti kalau misalnya mereka tahu bahwa mereka akan diukur, maka mereka akan berlatih dengan serius karena otomatis setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan bisa kita lakukan pengukuran sekali. Nah, ini akan menjadi hal yang penting buat mereka. Kita kalau lihat mengidentifikasi kekurangan tadi ya, alasan utama katakan di sini bahwa itu tes itu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dan juga kekuatan seseorang. Katakanlah termasuk mengidentifikasi kondisi komponen utama yang dibutuhkan dalam olahraga tertentu. Jadi kalau Anda ya di wushu ya Anda harus siap-siap mengukur wushu. Kalau Anda kickboxing ya Anda siap mengukur kickboxing. Ya kalau Anda di bola voli, Anda tahu bagaimana mengukur seorang atlet bola voli dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Anda di atletik, maka Anda juga harus tahu bagaimana mengukur nomor-nomor di atletik itu, apakah nomor lari, lompat, lempar ataukah jalan dan seterusnya ya. Jadi dengan informasi yang diperoleh, maka ya kita anggap saja bahwa ini dapat disusun suatu program latihan secara baik ya. Jadi data-data sudah kita miliki, maka otomatis kita juga siap ya untuk menyusun
yang namanya program latihan secara baik. Apa sih yang dinamakan tadi memantau kemajuan tadi? Katakanlah melalui tes yang konsisten dan berkala. Artinya berkala itu ya dilakukan secara rutin dan teratur. Katakanlah kalau kita punya waktu 1 tahun, saya ingin melakukan tes 3 kali gitu. Tes di awal, tes di tengah, berarti 6 bulan, dan tes kedua berarti di bulan ke-12. Tapi kalau Anda bilang, oh saya punya waktu cuma 6 bulan saja, saya juga tetap melakukan tes 3 kali. Berarti Anda mungkin akan melakukan tes di awal sebelum melakukan latihan, kemudian 3 bulan kemudian Anda akan tes, dan kemudian 3 bulan lagi Anda akan tes untuk mendapatkan data-data akhir. Nah itu, jadi tergantung sikon Anda. Tapi kalau Anda bilang bahwa saya berlatih dalam 1 tahun, ya saya mau mengukur 4 kali. 4 kali, berarti 4 kali 3 kan 12 gitu ya. Maka otomatis ya setiap waktu 3 bulan Anda akan melakukan tes, berarti dalam 1 tahun itu ada 4 kali tes Anda lakukan. Nah ini bagaimana semuanya itu akan dikembalikan kepada Anda sebagai seorang seorang pelatih yang menangani atlet berlatih ya, untuk program-program pelatda Anda. Ya. Dikatakan di sini bahwa tes yang hanya dilakukan ya, katakanlah hanya 1 kali atau sesekali dengan interval yang juga tidak teratur, ya, waktu yang juga terlalu panjang atau waktu yang terlalu pendek. Ini dikatakan justru bahwa tidak memberikan informasi yang bermanfaat. Katakanlah bahwa tes itu tidak berguna. Nah, mengapa tidak berguna? Bagaimana Anda bisa mengetahui perkembangan atlet kalau setiap minggu Anda ukur? Atau setiap hari Anda ukur? Setiap minggu Anda ukur saja, mana bisa orang bisa berlari bertambah cepat dalam 1 minggu gitu. Itu berarti waktunya terlalu mepet. Tapi kalau kemudian Anda mengukur tapi 1 tahun baru 1 kali ukur, ini juga waktunya terlalu panjang, terlalu jauh. Nah, sehingga Anda melakukan pengukuran itu harus memperhatikan waktu, jangan terlalu mepet dan juga jangan sampai terlalu panjang gitu, sehingga Anda pengukurannya katakanlah bisa 2 bulan sekali, karena ada indikator-indikator dari tubuh kita itu bisa ditingkatkan dalam jangka waktu singkat, tapi ada komponen-komponen dari tubuh kita yang bisa diukur itu dalam jangka waktu yang panjang atau yang cukup lama. Katakanlah latihan kelentukan, peregangan ya, dengan melalui latihan-latihan peregangan itu. Untuk meningkatkan fleksibilitas seseorang atau untuk meningkatkan kelentukan seseorang, itu Anda mungkin bisa latihan day to day. Ya, dari hari ke hari Anda bisa melakukan latihan peregangan. Malah latihan peregangan kalau dilakukan terlalu lama, itu tidak ada manfaatnya. Nah, tapi katakanlah Anda membutuhkan latihan kekuatan otot, maka Anda akan berlatih di gym. Ya. Anda akan datang ke tempat-tempat fitness dan Anda mulai dengan latihan beban. Maka itu dibutuhkan waktu yang panjang. Ya. Ada teori yang mengatakan 6 minggu sudah bisa kelihatan hasilnya, ada yang bilang 8 minggu baru kelihatan hasilnya, ada yang bilang 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Nah, jadi tentu saja Anda nanti besok-besok dalam hal menulis skripsi atau juga dalam hal melatih, Anda harus memiliki banyak referensi. Ya, kalau misalnya setiap 6 minggu Anda sudah bisa melihat kemajuan dari atlet kita, kira-kira itu komponen-komponen apa yang bisa terbaca di situ. Nah, tapi kalau misalnya Anda membutuhkan mengukur speed itu tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang cepat. Ya. Minimal sekali 3 bulan, mungkin 4 bulan, itu baru meningkat sedikit sekali. Ya, karena speed kan hanya bisa ditingkatkan 10% kan. Kalau kekuatan bisa ditingkatkan 300%. Tapi kalau misalnya kita bilang daya tahan bahkan bisa ditingkatkan sampai 700%. Ya, kalau Anda sudah mendapatkan ilmu kepelatihan, itu sudah menjadi pengetahuan wajib buat Anda, tinggal kita mengingatkan saja gitu ya. Ya, kemudian di situ ada juga dikatakan memberikan umpan balik. Apa sih umpan balik itu? Ya, artinya hasil tes ini akan memberikan umpan balik bagi atlet mengenai kondisinya. Apakah kondisinya semakin baik ataukah biasa-biasa saja, tetap seperti dulu dia berlatih 3 bulan lalu, ataukah malah lebih menurun.
Jangan lupa bahwa latihan itu tidak selamanya bisa meningkatkan kualitas fisik. Ya, pengalaman membuktikan bahwa kami waktu persiapan PON ke berapa itu? Ke 19 di Papua, di Jawa Barat itu bahkan sudah 1 tahun berlatih. Di bulan-bulan terakhir malah kondisi atlet itu menurun drastis, ya, bahkan teramat buruk. Nah, sehingga kemudian saya sempat meluncurkan 4 program wajib yang harus dilakukan oleh atlet untuk bisa melengkapi kondisi kondisi fisik mereka. Ya, salah satu ada spiritual, ada lagi imagery, ya, kemudian ada juga hypno champion. Nah, itu bentuk-bentuk bagaimana untuk bisa melakukan pemulihan terhadap kondisi atlet yang tidak prima, ya, atau kemudian menurun drastis. Ini bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan dan ini bisa diketahui karena persoalan tes dan pengukuran. Andal kita tidak melakukan tes, ya, tidak melakukan pengukuran terhadap atlet-atlet kita, ya mungkin juga kita tidak akan tahu bagaimana kualitas kondisi fisik mereka. Ya, sehingga orang Ambon bilang tadi raba-raba itu, rai-rai saja itu tentang kualitas fisik mereka. Ya. Kemudian juga kalau dikatakan kalau misalnya yang bersangkutan atau atlet itu mengetahui bahwa secara berkala tes itu yang sama, ya, tes dilakukan, jangan juga tesnya berubah-ubah. Kalau tes yang waktu awal itu katakanlah ada 5 baterai tes yang dilakukan, ya, katakanlah di daya tahan kekuatan, ya, atau daya tahan otot, katakanlah ada push up, ada set up, ada pull up, ya, ada squat jump, ya, katakanlah yang seperti itu, ada back up, ya, katakanlah 5 baterai tes itu, ya, yang kita gunakan di waktu pertama, maka di waktu yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu harus tesnya tetap sama. Jangan Anda melakukan tes di awal lain, di pertengahan lain, nanti di akhirnya lain lagi. Maka kita akan mendapatkan kesulitan dalam hal memprediksi, ya, kualitas-kualitas fisik dari atlet itu karena cara-cara yang kita gunakan berbeda, komponen-komponen kondisi fisik yang kita gunakan juga berbeda, ya. Jadi ketika kita melakukan tes itu dan kita menjelaskan kepada atlet-atlet kita bahwa tes yang sama ini akan kita lakukan setiap 3 bulan sekali, maka otomatis atlet-atlet itu tidak akan macam-macam juga. Ya, mereka pasti akan serius untuk berlatih karena nanti setiap 3 bulan itu akan diukur kualitas fisik mereka. Ya, jadi ya katakan saja bahwa tes itu juga menjadikan motivasi buat atlet bahwa jangan sampai waktu kita diukur lagi justru tambah jelek, ketahuan bahwa kita tidak berlatih. Nah, jadi kalau zaman sekarang kalau Anda punya atlet tidak berlatih dan kualitas fisiknya kelihatan jelek, ya itu tidak bisa menghindar. Ya, kita pasti akan tahu bahwa atlet berarti latihannya selama ini bohong-bohongan saja. Atau bisa jadi juga Anda kalau sebagai pelatih, ya mungkin Anda kurang becus melatih. Bisa saja Anda melatih kacau balau, karena melatih kacau balau, atlet tidak pernah meningkat kualitas fisiknya. Itu ya. Ya, di sini dikatakan juga mendidik, ya, pelatih dan atlet. Katakanlah pelaksanaan dan hasil tes itu yang seharusnya menumbuhkan, ya, saling pengertian, ya, saling memahami antara, ya, baik buruk dari masing-masing orang, ini menjadi hal yang juga tidak terelakkan. Ya, kemudian hasil-hasil tes itu menunjukkan itu kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak dan karena itu perlu juga dilakukan diskusi secara terbuka dengan atlet-atlet kita. Jangan sampai pelatih pikir wah kita berlatih saja, tidak perlu diskusi apa-apa gitu. Katakanlah kalau program latihan Anda siapkan, Anda tidak pernah mengkomunikasikan dengan atlet, ya bisa jadi bahwa program latihan besok itu berat, tapi atlet hari ini lagi bermain, begadang sampai malam, bahkan sampai subuh, ada yang minum-minum, mabuk dan segala macam, ya, masih main TikTok dan segala macam sampai tengah-tengah malam kan. Ya, maka otomatis ya besok itu Anda akan mengalami drop secara kualitas fisik Anda, ya, dan itu tentu akan sangat mengganggu program latihan Anda, bukan cuma untuk kali itu saja, tapi dalam jangka waktu yang panjang karena kita harus merehabilitasi fisik Anda dalam juga kurun waktu yang tidak pendek.
ya membutuhkan waktu yang panjang ya. Kemudian juga memprediksi potensi. Kalau di negara-negara maju, katakanlah mereka membuktikan keberhasilan dari meraih prestasi yang gemilang itu, ya semuanya dimulai dari mengidentifikasi potensi atlet. Ya, dan mengidentifikasi itu melalui apa? Ya melalui tes dan pengukuran itu. Tadi di awal saya sudah katakan tadi ya bahwa di kita kenal Sport Search itu yang dari Australia itu, ya mereka desain untuk mendeteksi anak-anak kita sejak baru lahir. Ya data-data mereka ambil dan mereka dari ratusan-ratusan nomor bahkan ribuan nomor dari sebuah pertandingan, ya, nomor-nomor pertandingan dalam cabang apapun itu semua ketika kita masukkan data-datanya di laptop, kita enter saja, maka hanya tinggal 2 cabang olahraga yang akan cocok kepada Anda. Dan 2 itu akan dikembalikan kepada Anda waktu pembinaannya, kira-kira nanti akan lebih cocok kepada cabang yang mana. Ya, itu hal yang juga menjadi penting ya untuk diperhatikan oleh kita terkait dengan kemajuan-kemajuan zaman dan juga terkait dengan bagaimana kelemahan dan kekurangan atlet-atlet kita. Untuk katakanlah di sini untuk melaksanakan tes itu, maka berbagai hal juga perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, kriteria bagi pelaksanaan tes. Jadi kita akan lihat kriteria apa saja sih yang dibutuhkan, kemudian kriteria bagi atlet yang akan dites itu apa saja, dan kriteria terkait dengan sarana prasarana ya yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes itu kira-kira apa saja ya. Kriteria yang dites ya, yang pertama ya harus sehat, baik itu secara fisik maupun mental. Jadi bukan sehat karena kita bilang-bilang saja, oh saya sehat, nggak bisa. Sehat itu harus berdasarkan hasil ya pemeriksaan dokter gitu ya. Dokter dengan catatan mengatakan bahwa Anda sehat, baru kita akan percaya bahwa oh iya Anda sehat gitu. Tapi kalau datang ya Anda tadi malam begadang terus datang bilang kita mau tes, oh iya siap, saya siap. Padahal Anda tahu bahwa Anda begadang 1 malam, maka tesnya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan bisa jauh di bawah itu ya. Kemudian ya ditulis di situ dikatakan bahwa 1 hari sebelum pelaksanaan tes ya itu atlet yang bersangkutan cukup istirahat dan cukup tidur ya. Jadi ya kalau Anda tidak tidur main TikTok terus ya, sekarang orang mau tes di kampus saja masih baku ya, masih pacaran sampai pagi gitu kan, masih chatting. Nah, jadi padahal Anda membutuhkan istirahat. Sehingga kalau kita lihat di sebagian pelatih maupun di cabang-cabang olahraga tertentu, di pelatnas ya, itu jam-jam tertentu, katakanlah jam 9 malam saja HP-HP-nya sudah dikumpul semua, sehingga atlet-atlet itu bisa beristirahat dengan tenang, waktu yang cukup, sehingga besok mereka berlatih juga secara baik dan tidak mengganggu program latihan kita gitu. Ya, makan terakhir sebelum tes itu adalah 2 jam. Ya. Jadi jangan sampai sudah mau tes, sebentar dulu saya sudah kelaparan setengah mati, saya harus makan. Nah, itu nggak bisa. Yang setelah ya, mungkin waktu tes itu bisa saja makanan keluar dari batang leher kan, bisa keluar dari tenggorokan. Ya, mungkin Anda sedang mau melompat vertikal jump, padahal waktu lompat muntah keluar. Ya, jadi paling tidak 2 jam sebelum Anda melakukan tes itu sudah terakhir waktu makan ya. Jadi jangan sampai 1 jam atau masih 5 menit masih mau makan ya. Itu namanya cari masalah. Ya. Lalu ya atlet diharapkan berpakaian olahraga, jangan pakai pakaian tidur. Ya, maka di kuliah, baik itu kuliah senam, kuliah basket, di kuliah atletik atau di kuliah mana saja, Anda diharapkan juga menggunakan pakaian-pakaian yang untuk olahraga, bukan pakaian-pakaian yang untuk fashion show gitu ya. Ya. Jadi kalau Anda di penjas itu berenang berarti pakai bikini, pakai swim pad.
Itu. Anda mau main basket berarti Anda pakai ya kostum basket. Anda mau sepak bola berarti pakai kostum bola. Gitu. Anda mau senam berarti Anda juga harus pakai kostum kostum senam gitu. Ya, jadi jangan sampai Anda main volley tapi pakai pakaian basket. Atau mungkin mau main volley tapi pakai bikini. Orang mau pi berenang itu gitu kan, jadi bahan ketawaan orang. Jadi kostum dan cara berpakaian ini juga menjadi hal-hal yang penting ya. Kemudian juga eh, ya katakanlah kalau bersepatu itu lumrah, ada memang cabang-cabang yang juga tidak tidak menggunakan sepatu ya. Katakanlah di taekwondo tidak menggunakan sepatu, di wushu juga tidak menggunakan sepatu ya, di kolam renang juga otomatis tidak menggunakan sepatu ya. Ini ya ya kita lanjut ya, jadi hal-hal umum saja, hal-hal yang ringan saja ya. Nanti kalau kuliah tes pengukuran yang benar Pak John sudah mulai mainkan itu sudah berat-berat. Jadi ini hal-hal umum saja untuk Anda lihat bagaimana kriteria atlet-atlet yang akan dites ya. Kemudian juga di situ sebelum memulai aktivitas tes Anda itu ya harus melakukan pemanasan. Entah waktunya disesuaikan dengan kemampuan atlet itu sendiri-sendiri ya. Dikatakan di situ 15 menit, ada yang bisa lebih dari 15 menit. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak melakukan pemanasan, Anda langsung melakukan tes, apalagi itu kalau untuk tes kekuatan itu ya menggunakan apa leg dinamometer ya katakanlah back dinamometer itu mudah sekali bisa membuat otot-otot Anda cedera gitu ya. Jadi ya itu sangat penting untuk pemanasan dan masing-masing ya, kalau bisa pemanasan bersama-sama baik, tapi kalau tidak masing-masing akan lebih tahu bahwa dia akan siap di nomor-nomor apa sehingga dia akan melakukan pemanasan juga lebih spesifik ya, terutama kalau dia akan mengukur ya, katakanlah untuk kekuatan-kekuatan dia sudah harus membuat ototnya menjadi siap sehingga tidak mudah cedera, karena jangan sampai Anda melakukan tes malah Anda cedera ya. Kemudian juga atlet diharuskan untuk menjalankan tes dengan sungguh-sungguh. Ini diingatkan kepada mereka. Kalau tidak diingatkan kepada mereka, maka mereka akan melakukan tes seenaknya saja. Kalau melakukan tes seenaknya saja, maka hasil yang dicapai pun ya pasti tidak akan maksimal. Ya kalau hasilnya tidak maksimal, maka yang disalahkan bukan cuma atlet tetapi terutama pelatih. Jadi pelatih juga bisa ikut disalahkan ya. Lalu kriteria untuk pelaksanaan tes itu ya, yang penting adalah mengetahui jenis-jenis alat ukur yang digunakan. Ya, ini paling penting juga kepada atlet tapi lebih penting kepada pelatihnya. Ya, jangan sampai mau melakukan tes hari ini tapi masih bingung alat-alat mana yang digunakan. Artinya tidak siap. Ya, jadi kalau Anda menyiapkan atlet untuk besok akan melakukan tes, maka hari ini Anda sudah harus mencoba-coba mengeluarkan semua alat-alat yang ada di laboratorium, dan Anda bisa mencoba-coba sehingga Anda bisa mengetahui adakah alat yang bermasalah atau kurang beres ya, dan segala macam. Sama seperti saya tidak tahu di kelas Anda ini atau bukan. Tapi di kelas Anda mungkin kelas atas Anda ya. Ya, kemarin saya memberikan tantangan untuk mengukur 12 menit ya untuk tes metode Cooper di lapangan Unpati sini, di stadion Unpati sini, tetapi hasilnya tidak bisa digunakan sampai sekarang. Nanti saya coba lagi ke Anda lagi. Ya kalau salah lagi saya kasih Anda tidak lulus semua saja. Gitu. Karena lucu gitu. Saya dan WD1 itu umurnya selisih hanya 1 tahun. WD1 itu umurnya 56 tahun, saya 55 tahun. Itu WD1 itu ya waktu melakukan tes beliau hanya jalan, dan jalannya itu selama 12 menit itu cuma jalan 2 kali lingkaran lapangan itu, berarti 800 meter lebih sedikit gitu. Saya umur 55 tahun ya, dan saya berlari 4 putaran plus 250.
Loh, kok bisa itu WD1 itu hasilnya baik? Kok saya hasilnya buruk sekali? Itu tes nenek moyang apa itu? Itu aneh itu. Nanti beta coba ale dong ini lai. Beta coba ale dong lai. Itu artinya bahwa Anda tidak siap menggunakan perangkat-perangkat pengukuran itu. Ya, nanti bisa jadi kita malah diketawai sama orang lain. Ini mau ukur bagaimana? Coba lihat itu bendahara saya itu. Bendahara saya itu jalan saja, dan dia sama dengan WD1 jalan 2 kali keliling lapangan saja, hanya umurnya itu baru 40 sekian tahun gitu. Malah jalan 2 kali keliling lapangan, nilainya kok baik sekali. Itu ale dong, tes model apa itu? Duh. Jadi jangan menganggap remeh masalah ya, jangan menganggap remeh persoalan. Kalau Anda nanti besok-besok ketika Ibu Mei dan eh, Pak John sudah mulai untuk ke kuliah dan Anda diberikan tantangan untuk mengukur, karena Anda ini setiap waktu itu akan ada tugas-tugas untuk Anda mengukur, dan itu akan dijadikan juga nilai tugas, nilai mid semester, dan juga nilai akhir semester. Jadi nanti akan saya coba-coba lagi kepada Anda. Nanti saya suruh Anda ukur Bapak Dekan lagi, supaya kalau ukurannya salah suruh Pak Dekan Maigiri saja gitu. Hati-hati ya. Ini data pertama sudah saya dapat dan datanya invalid. Artinya afker, datanya tidak bisa digunakan. Ya. Nanti saya mau coba lagi dengan Anda. Saya suruh Anda ukur rektor sana itu. Ya. Rektor, wakil-wakil rektor, kepala-kepala apa direktur, wakil-wakil dekan, semua itu ukur mereka supaya kita tahu bahwa kualitas fisik mereka, tingkat kebugaran mereka seperti apa. Nah, itu berarti Anda tidak siap. Jadi sekali lagi ini kesempatan saya ingatkan lagi, karena nanti waktu kuliah dan Anda sudah sibuk masing-masing, sudah lupa gitu. Kunci daripada semuanya itu adalah melakukan persiapan secara baik. Kesiapan manusianya, kesiapan pengetahuannya, kesiapan fasilitas pendukungnya, kesiapan testinya, kesiapan testernya, kesiapan waktu pelaksanaannya, kesiapan fasilitas yang akan digunakan itu sudah ditera dan segala macam. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan Anda pikir bahwa tes itu gampang-gampang saja. Ya, kalau tes katong, lalu kalau tes orang yang tar tahu boleh, tapi kalau tes katong yang su tahu terus ale dong tes tar batul lah, itu dapat palungku, itu bisa megiri kena juga itu. Gitu ya. Ya. Memahami prosedur pelaksanaan pengukuran itu menjadi penting ya. Dapat mengoperasikan ya berbagai peralatan yang digunakan. Jangan sampai ukur reaksi tapi tidak tahu, wah ini operasi yang namanya whole body reaction ini operasinya kayak apa ya. Ada yang mau menggunakan alat ukur Martin type untuk mengukur flexibility sendi ya, tapi kemudian tidak mampu menggunakan Martin type itu ya. Ataukah mau menggunakan standing transvection meter tapi tidak tahu karena tidak pernah baca-baca apa sih itu standing transvection meter gitu. Nah, ini akan menjadi masalah baru buat Anda, sehingga saya selalu mengingatkan Anda untuk menyiapkan ya, alat-alat tes itu. Anda harus mempersiapkan juga diri Anda, menyiapkan banyak hal yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian juga alat tes yang digunakan, ya, itu jangan lupa sudah ditera atau memenuhi standar kualifikasi yang benar. Sudah tahu tera belum? Ya, alat-alat yang Anda gunakan itu harus dibawa untuk ditera. Ditera di mana? Ya di Badan Meteorologi sana. Jadi mereka akan mengukur lagi bahwa betul yang diukur itu adalah benar gitu loh. Jangan sampai mengukur tapi salah. Yang seharusnya panjangnya 1 inci, tapi karena alat ukurnya afker, alat ukurnya tidak stabil, maka ukur pertama 1 inci, ukur kedua 2 inci, ukur ketiga 3 inci. Itu berarti alatnya sudah afker.
Nah, sehingga alat-alat itu seyogianya nanti dicek ya, dicek di program studi itu pernah ditera atau tidak. Karena alat-alat itu seharusnya setiap tahun harus ditera, bahkan harus setiap 6 bulan itu sudah harus ditera. Ya, kalau tidak ditera maka